Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, Qauluhu wal ihtirazu minan namimati. Al-Muzani mengatakan, dan hendaknya seorang mukmin menjauhkan dirinya dari namimah. Al-ihtirazu huwa al-bu'du wa tawaqqi. Al-ihtiraz artinya menjauhkan diri dan waspada. Wa namimatu hiya as-sa'yu wal wishayatu bainan nasi bil qalati. Namimah adalah mengadu domba dan menyampaikan perkataan yang dibumbui bainan nas di antara manusia bil qalati dengan katanya dan katanya. Lil ifsad bainahum, untuk membuat kerusakan di antara mereka. Jadi misalnya ada dua orang sedang berselisih A dan B. Maka si pelaku namimah ini datang kepada A, seolah-olah menukil perkataan B yang dibumbui agar A tambah benci kepada B. Kemudian dia datang kepada B, seolah-olah menukil perkataan dari A yang dibumbui agar B tambah benci kepada A. Itulah namimah. Wa khataruha 'azimun 'alal mujtama'i. Dan namimah ini bahayanya sangat besar bagi masyarakat. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin al-Yamami rahimahullahu ta'ala. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, yufsidun nammamu fi sa'atin ma la yufsiduhu as-sahiru fi syahrin. Seorang pelaku namimah, namam itu artinya pelaku namimah. Dalam 1 jam dia bisa merusak dengan kerusakan yang besar, yang mana kerusakan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 jam namimah bisa menimbulkan kerusakan yang besar, yang mana kerusakan sebesar ini tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir. Allahumma musta'an. Wa qawluhu wal kadhibi, dan menjauhkan diri dari dusta. Ai wa yajtanibul kadhiba, maksudnya menjauhkan diri dari dusta. Wa amrul kadhibi 'azimun, dan perkara dusta ini adalah perkara yang agung, perkara yang berat. Bal ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min sifati ahli nifaqi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dusta sebagai salah satu sifat orang munafik. Faqala, beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia akan mengingkari janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, dia akan berkhianat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ulama khilaf apakah dusta itu termasuk dosa besar atau dosa kecil. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya dusta adalah dosa besar. Namun yang rajih wallahu a'lam, dusta itu bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang besar. Dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jika suatu dusta itu menimbulkan kerusakan, maka dia dosa besar. Namun ketika dusta itu tidak menimbulkan kerusakan, maka dia dosa kecil. Ala kulli hal, hendaknya kita jauhkan diri dari dusta, baik itu dusta yang kecil maupun yang besar. Qauluhu wal ghibati. Al-Muzani mengatakan, dan hendaknya seorang mukmin menjauhkan dirinya dari ghibah. Waqad arafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan ghibah. Beliau bersabda, atadruna mal ghibatu? Apakah engkau tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah ketika engkau menyebutkan tentang saudaramu yang lain dengan sesuatu yang dia tidak sukai untuk disebutkan.
Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka dari hadis ini, kalau yang kita sebutkan tentang saudara kita itu adalah perkara yang dia suka saja, dia tidak masalah andaikan disampaikan kepada orang lain. Maka itu bukan ghibah. Demikian juga kalau kita cerita kepada orang lain tentang seseorang tanpa menyebutkan nama secara spesifik, tanpa dijelaskan siapa orangnya, maka ini juga bukan ghibah. Karena kata Nabi, dzikruka akhaka. Engkau menyebutkan tentang saudaramu. Berarti ada personnya, ada individunya. Ketika personnya tidak diketahui, tidak dijelaskan, maka tidak termasuk ghibah. Wa jaa'a tahdhiru minha fi kitabillah ta'ala fi qawlihi. Dan terdapat peringatan keras tentang ghibah di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Dan janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Apakah kalian suka kalau kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian merasa tidak suka, merasa jijik kepada bangkai tersebut. Dan surat Al-Hujurat ayat ke-12. Namun perlu diketahui ada ghibah yang dikecualikan. Dalam bait syair dari Muhammad bin Aujan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Menyebut keburukan orang lain bukanlah ghibah dalam 6 keadaan. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Yang pertama adalah orang yang terzalimi. Yang kedua, orang yang sedang menyebutkan biografi orang lain. Yang ketiga, orang yang sedang mentahdzir, yang sedang mewanti-wanti masyarakat dari bahaya tokoh menyimpang. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin. Yang keempat, orang yang dia menampakkan kefasikannya terang-terangan. Yang kelima, orang yang sedang minta fatwa. Wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Yang keenam, orang yang sedang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Yang pertama, orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi boleh cerita tentang keburukan dari orang yang menzaliminya, supaya dia mendapatkan jalan keluar agar tidak dizalimi lagi. Yang kedua, orang yang sedang menceritakan biografi orang lain. Tentunya biografi seseorang ada bagian buruknya. Yang ketiga, orang yang sedang mentahdzir, orang yang sedang mewanti-wanti masyarakat dari kesesatan tokoh yang menyimpang, agar masyarakat tidak mengikuti kesesatan dia. Yang keempat, orang yang melakukan keburukan terang-terangan, sehingga andaikan tidak digibahi pun, orang-orang sudah tahu. Yang kelima, orang yang sedang minta fatwa kepada seorang ulama, kemudian dia menyebutkan keburukan seseorang dalam rangka mencari jawaban. Yang keenam, orang yang minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran, dan perlu untuk menyebutkan keburukan dari pelaku kemungkaran tadi, sehingga kemungkarannya bisa dihindari atau diminimalisir. وجميع هذه الخصال المتقدمة التي أشار لها المصنف رحمه الله تعالى تفت وتنخر في العلاقة بين الإخوة. Semua sifat-sifat buruk di atas yang diisyaratkan oleh penulis ini bisa mengikis hubungan di antara saudara semuslim. Waqad tudammiruha wal yadu billah. Bahkan terkadang bisa menghancurkan hubungan di antara saudara semuslim. Waliyadu billah. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling hasad, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendiamkan yang lain. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-bai' ala bai'i akhihi, ini ada 2 bentuk. Yang pertama, membeli. Ketika ada seorang pembeli datang kepada penjual, kemudian mereka sepakat harga barang ini misalnya 100.000. Kemudian datang pembeli lain, mengatakan kepada penjual, wahai penjual,
jual saja barang itu kepada saya akan bayar 150.000. Maka ini membeli di atas pembelian orang lain. Hukumnya haram. Yang kedua, menjual. Misalnya pembeli datang kepada penjual untuk beli barang harganya 100.000. Kemudian datang penjual yang lain, mengatakan kepada pembeli, wahai pembeli, kamu beli saja di tempat saya akan jual 70.000 saja. Ini menjual di atas penjualan orang lain. Hukumnya juga haram. Qauluhu wal baghyi bi ghairil haqqi. Dan tidak boleh melakukan al-baghyu kepada orang lain tanpa hak. Apa itu al-baghyu? Ay al-udwanu wal i'tida'u 'alal akharina wa dhalamahum. Al-baghyu artinya memusuhi orang lain dan menzolimi mereka. Atau ringkasnya al-baghyu adalah perbuatan zalim kepada orang lain. Dan semua orang yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, andaikan yang dizolimi tidak memaafkan, maka akan dibalas kezalimannya di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat salahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, falyatahallalhu minhu al-yawma." Siapa yang pernah menzalimi orang lain, baik kezaliman terhadap kehormatannya atau terhadap yang lainnya, maka hendaknya dia minta kehalalan, minta maaf hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau pelaku kezaliman ini punya amalan soleh, maka akan diambil amalan solehnya, diberikan kepada orang yang ia zalimi. Wa ilam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau si pelaku kezaliman ini enggak punya amal soleh, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan ditimpakan kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Qauluhu, Al-Muzani mengatakan, wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lamu. Dan seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa min akhtari al-muharramati. Ini adalah perbuatan haram yang paling berbahaya. Wa kana alladhi qablahu wa huwa al-baghyu bighairil haqq. Demikian juga perbuatan sebelumnya yaitu al-baghyu, zalim kepada orang lain tanpa hak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana." Katakanlah bahwasanya Rabbku yaitu Allah telah mengharamkan semua perbuatan fahisyah, semua perbuatan maksiat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsma wal baghya bighairil haqqi. Dan Allah mengharamkan semua perbuatan dosa, dan Allah mengharamkan perbuatan zalim kepada orang lain tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan perbuatan syirik terhadap Allah yang tidak pernah Allah turunkan bukti tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan untuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Surat Al-A'raf ayat 33. Wa hadhil umurul khamsu al-madhkuratu fil ayati mujma'un 'ala tahrimiha fi jami'i syara'i. 5 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama yaitu fahisyah, perbuatan yang melebihi batas. Yang kedua adalah al-itham, semua perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah al-baghyu, menzalimi orang lain. Yang keempat adalah kesyirikan. Yang kelima adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ini 5 perkara yang disepakati haramnya oleh semua umat-umat terdahulu sampai umat kita. Oleh semua syariat, oleh semua umat. Artinya dari sejak Nabi pertama sampai umatnya Nabi terakhir. Semuanya mengharamkan 5 perkara ini. Qauluhu, kemudian beliau mengatakan, kullu hadza kabairu muharramatun. Semua yang disebutkan di atas adalah dosa-dosa besar dan perbuatan yang diharamkan. Berarti di sini Al-Muzanni menguatkan bahwasanya dusta adalah dosa besar, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Yani ma taqaddama dzikruhu minan namimati wal kadhibi wal ghibati wal baghi bighairil haqqi wal qawli 'ala Allah bighairi ilmin. Yaitu semua sifat buruk yang beliau sebutkan sebelumnya. Itu namimah, dusta, ghibah, zalim tanpa hak,
dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wal musannifu rahimahullahu taala lam yaqsud hasral kabairi fima dzakarahu. Namun di sini penulis bukan berarti membatasi dosa besar hanya apa yang beliau sebutkan di atas. Bal arada dzikra ba'dihha. Namun beliau hanya yang menyebutkan sebagiannya saja. Tambihan minhu ala ma lam yadhkurhu mimma jaa tahrimuhu wal amru bijtinabihi fi nususil kitabi was sunnati. Sebagai tambih, sebagai catatan penting tentang perkara-perkara yang belum disebutkan, yaitu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat dan diperintahkan untuk menjauhinya di dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Wal kabiratu kullu dhanbin tuwu'ida fa'iluhu biwa'idin khasin. Dan dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman khusus. Kal ghadabi, seperti diancam akan dimurkai oleh Allah. Awil la'nati, diancam akan mendapatkan laknat. Awin nari, atau diancam masuk neraka. Aw tarattaba ala fi'lihi haddun fid dunya. Atau dosa yang pelakunya akan mendapatkan hukuman had di dunia. Masalah ini, masalah kaidah-kaidah dosa besar sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.